Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Hai, perkenalkan, aku Nur Kistiani, mahasiswi semester 4 di program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol nih sama pemimpin baru di HMPS BKI. Yuk kita kenalan. Nih di sini aku sama Kak siapa nih kalau boleh tahu, kenalin dulu dong Kak biar teman-teman itu pada kenal nih sama Kakak. Oke, izin memperkenalkan diri ya Kak Kisti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur, dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Kebetulan di tahun periode ini saya menjadi ketua umum terpilih di HMPS BKI. Wah, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Ya, betul. Nah, buat sobat-sobat Jawara nih yang butuh-butuh konselor, boleh banget kali ya hubungi Boleh. Kak Fatur. Boleh banget pokoknya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Fatur nih udah berkuliah di UIN ini berapa lama sih Kak? Oh, kalau berapa lama kuliah di UIN mungkin belum lama ya. Mungkin baru ada 1-2 tahun kuliah di UIN. Dan enggak bakal lama-lama juga ya. Iya. Nah, dari 2 tahun ke belakang pengalaman Kak Fatur kuliah di sini, kira-kira apa aja sih yang udah Kak Fatur dapetin selama kuliah di UIN ini gitu? Oke, kalau terkait apa aja pengalaman yang udah didapat, mungkin banyak ya pengalaman yang udah saya sendiri dapat di kampus tercinta ini. Waduh, spill nih kalau boleh tahu. Ya, mungkin kalau saya ceritain semuanya mungkin waktunya nggak bakal cukup kali Kak ya. Iya. Makanya mungkin bakal saya spill sedikit aja tentang pengalaman saya di kampus. Pada masa awal-awal saya kuliah, saya itu dulunya anti banget sama yang namanya organisasi sebenarnya Kak. Oh, gitu. Iya, karena saya ini tipikal orang yang enggak senang berkegiatan sebetulnya. Karena dari sekolah dulu pun saya enggak ikut organisasi apa-apa Kak. Ya, sampai pada akhirnya ketika semester 1 atau semester 2 saya ini suka ngerasa gabut nih. Soalnya kan waktu kuliah tuh enggak nentu Kak ya. Betul. Kadang kita kuliah pagi cuma sampai setengah hari gitu. Bahkan kadang nggak kuliah sama sekali gitu, nggak ada dosen gitu ya. Iya, betul Makanya banget. kadang saya nyari nih kira-kira kegiatan apa sih yang bisa menunjang gitu akademik maupun non akademik buat saya sendiri gitu. Maka dari itu mungkin saya sedikitnya mencoba gitu Kak buat terbuka ikut berorganisasi. Oh, berarti ketertarikan Kak Fatur ini sama organisasi berawal dari gabut ya Kak ya? Ya betul. Wah, keren banget nih, boleh banget dicontoh sama teman-teman, sama sobat-sobat Jawara. Kalau sekiranya bingung mau ngapain, ikut organisasi aja kayak Kak Fatur gitu. Nah, kalau boleh tahu selain organisasi di dalam kampus, kira-kira Kak Fatur udah pernah punya pengalaman apa lagi sih gitu? Apakah pernah ikut komunitas kah atau apa gitu? Ya kebetulan selain ikut organisasi di kampus, kebetulan saya juga mengikuti salah satu komunitas yang ada di jurusan. Yang dimana komunitas ini nih menurut saya seru gitu Kak. Wah. Karena setiap rangkaian kegiatannya itu benar-benar asik gitu ya. Kalau boleh tahu komunitas apa sih Kak? Oh, kalau Gak apa-apa, kayak apakah komunitas ini emang dari jurusan atau emang dari luar kampus gitu? Kalau boleh tahu Ya. sih spill sedikit gitu. terkait komunitas yang saya ikutin itu namanya Community of Counselor atau COC. Yang dimana COC ini salah satu komunitas yang ada di jurusan Bimbingan Konseling Islam. COC ini banyak mempelajari ilmu praktek atau ilmu terapan konseling Kak. Oh, yang gitu. dimana isinya tuh bisa membaca karakter seseorang melalui garis tangan. Ada juga mempelajari ilmu grafologi atau membaca karakter seseorang melalui tanda tangan. Dan yang lebih menarik lagi Kak, kita di COC itu mempelajari tentang ilmu hipnoterapi atau hipnotis. Wah, ini boleh banget nih buat teman-teman yang bingung kalau misalnya mau ikut organisasi apa ya. Boleh banget kali ya gabung Ya. di COC. COC. Gitu. Nah, Kak,
Kan yang seperti kita tahu bersama, sekarang kan kakak jadi pimpinan baru nih di HMPS BKI ya teman-teman semua. Kalau boleh tahu sih, apa alasan Kak Fatur mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum di HMPS BKI saat ini? Oke, terkait kenapa saya mencalonkan mungkin ya. Jadi sedikitnya saya kan di tahun sebelumnya menjadi anggota biasa di HMPS BKI. Nah di situ selama satu periode kepengurusan sebelumnya, saya ini merasa HMPS BKI ini ada yang harus dirubah gitu Kak. Oh, Mungkin dari segi kekeluargaan internalnya kah, atau bahkan hubungan dengan eksternal di luar daripada HMPS BKI tersendiri. Maka dari itu saya memiliki tekad Kak, bagaimanapun caranya saya harus menjadi ketua umum HMPS BKI dan membawa perubahan. Oh, berarti alasan Kak Fatur nih mencalonkan diri karena kegundahan hati Ya, ya. betul. Nah, sekarang kan Kak Fatur udah terpilih nih sebagai ketua dari HMPS BKI. Kalau boleh tahu, langkah apa sih yang bakal Kak Fatur bawa untuk HMPS BKI ini ke depannya? Oke, mungkin kalau terkait langkah apa yang bakal saya bawa buat HMPS BKI, itu mungkin banyak Kak ya. Ide-ide atau gagasan yang bakal saya implementasiin di HMPS BKI. Salah satunya HMPS BKI itu udah melaksanakan salah satu program yang namanya sarapan Kak. Apa itu sarapan, kalau boleh tahu dijelasin nih Oke. ke teman-teman sobat Jawara. Jadi sarapan yang diadain sama HMPS BKI itu saran dan harapan for HMPS. Jadi sebelum kita melaksanakan rapat kerja, HMPS BKI membuka wadah bagi mahasiswa-mahasiswi BKI untuk ngasih solusi, ngasih saran dan harapan buat HMPS BKI selama satu periode ke depan Kak. Jadi kita ini sedikitnya pengen buat program yang dimana program itu saran-saran dari mahasiswa BKI Kak. Wah, keren banget nih teman-teman. Mungkin bisa jadi suatu gebrakan baru ya untuk himpunan-himpunan di luar kampus lain kayak selain di UIN, bahwasanya untuk membuat program kerja kita bisa membuat berdasarkan aspirasi dari mahasiswanya. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, setelah dilantik ini apa sih perasaan Kak Fatur menjabat sebagai pemimpin baru di HMPS BKI gitu? Kalau terkait perasaan mungkin campur aduk kali kayak. Karena apa? Di satu sisi mungkin saya dan teman-teman pengurus HMPS yang lain merasa senang ya karena sudah resmi dilantik. Tapi di sisi lain bagi saya sendiri merasa berat Kak, karena secara tidak langsung saya memiliki tanggung jawab yang lebih nih sekarang. Betul. Entah itu sebagai ketua umumnya dan tanggung jawab di bagian akademiknya juga Kak. Maka dari itu mungkin kalau terkait bagaimana perasaannya sekarang campur aduk kayaknya Kak. Campur aduk, mixed feeling banget gitu ya. Kayak seneng iya tapi satu sisi kayak aduh gimana ya ke depannya gitu. Betul sekali. Nah, sebagai ketua HMPS BKI, apa sih visi dan misi kakak untuk jurusan ini? Oke, terkait visi misi saya mencalonkan di ketua umum HMPS BKI, visi saya rekonstruksi HMPS BKI demi mewujudkan solidaritas, integritas melalui kolaborasi transformatif. Yang dimana visi saya ini saya pengen bersinergi Kak dengan elemen-elemen yang ada di jurusan bimbingan konseling Islam. Yang dimana di BKI ini bukan cuma ada HMPS aja Kak. Tadi salah satunya udah saya sebutin, ada komunitas di BKI yaitu COC. Yang kedua ada juga di BKI itu namanya UPBK Kak. UPBK itu apa sih Kak? Ya, UPBK itu unit pengembangan bimbingan konseling. Gitu. Ya. Nah, dari visi misi kakak ini, kalau boleh tahu apa sih yang pengen dicapai secara spesifiknya gitu tuh, dan langkah apa nih atau misi apa sih yang bakal kakak jalanin untuk terwujudnya visi dan misi kakak? Iya, mungkin terkait langkah, saya pribadi di sini bakal mengembalikan marwah organisasi internal Kak. Karena apa? Sejatinya organisasi internal atau sekarang yang saya jalanin itu HMPS itu sebagai
wadah atau jembatan Kak mahasiswa-mahasiswa yang di luar daripada HMPS. Ketika ada mahasiswa yang kesulitan bayar UKT contohnya, atau memiliki keresahan di jurusan contohnya gitu. Nah, di sini HMPS bisa hadir sebagai jembatan atau aspirasi mahasiswa. Ketika mahasiswa sedang mengalami kesulitan, itu tugas HMPS buat hadir gimana pun caranya bisa membantu mahasiswa-mahasiswa BKI. Nah, tadi kan Kak Fatur banyak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang pengen Kak Fatur laksanakan gitu sebagai pimpinan baru di HMPS BKI. Kalau boleh tahu program kerja apa sih yang spesifiknya untuk membantu atau membantulah gitu Kak Fatur dalam bertindak sebagai pemimpin di sini. Nah, kalau boleh tahu juga apa sih perbedaannya yang program kerja yang terbaru yang Kak Fatur bawa dengan yang sebelumnya gitu, dengan HMPS sebelumnya? Ya, terkait program kerja, mungkin saya akan menyebutkan satu program kerja unggulan kali Kak ya. Di sini saya memiliki satu program unggulan Kak, yang namanya itu Serasi. Apa itu Serasi? Serasi itu serap aspirasi. Oh. Yang dimana program Serasi ini untuk mewadahi seluruh aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluhan mahasiswa yang ada di jurusan BKI. Jadi kita kan sering kali menemukan nih Kak, mahasiswa-mahasiswa BKI yang memiliki keresahan atau memiliki kesulitan entah tentang apapun itu. Nah, maka dari itu HMPS memprioritaskan program kerja itu yang dimana tujuannya adalah untuk menjembatani nih mahasiswa-mahasiswa BKI ketika ada keresahan atau kesulitan bisa melalui HMPS. Oh, berarti untuk HMPS BKI yang sekarang ini program kerja utamanya adalah Serasi. Iya, gitu. betul. Nah, kalau boleh tahu dari program kerja ini tingkat keterlibatan mahasiswa terhadap program ini tuh seperti apa sih Kak? Dan kenapa mahasiswa harus terlibat banget? Gitu. Oke, kalau pertanyaannya kenapa mahasiswa harus terlibat, seperti yang tadi saya sebutin ya, karena program Serasi ini serap aspirasi, yang dimana artinya harus dong ada elemen-elemen mahasiswa untuk berkontribusi gitu tuh, untuk melaporkan apa aja sih keresahan kalian di jurusan gitu ya. Maka dari itu mungkin 100% saya membutuhkan peranan mahasiswa di luar HMPS gitu Kak, untuk terjalannya gitu program kerja yang saya garap itu. Karena kalau emang nggak ada laporan dari mahasiswa, mungkin saya bakal kebingungan kali ya. Oh iya, betul banget. Iya. Jadi buat teman-teman yang khususnya di jurusan BKI, boleh banget nih kalau misalnya emang punya aspirasi atau punya hal yang ingin disampaikan, jangan dipendam lama-lama gitu ya. Iya, Takutnya betul. nanti bikin penyakit hati gitu. Betul, Nah, betul. boleh banget langsung disampaikan nanti di program kerja HMPS BKI yang terbaru yaitu Serasi. Nah, Kak, tadi kan kita membicarakan tentang keterlibatan mahasiswa. Iya. Tapi kayaknya ya, kalau yang mungkin yang bisa kita lihat, akhir-akhir ini tuh kayaknya tingkat partisipasi mahasiswa tuh sangat kurang sekali gitu ya. Apalagi di jurusan kita masing-masing mungkin, bahkan mungkin ya di kampus lah. Entah itu karena emang kesibukan lainnya atau memang karena pribadi masing-masing. Nah, dari tantangan ini, apa sih solusi yang Kak Fatur tawarkan biar sobat-sobat Jawara atau teman-teman kampus nih yang kayaknya mager banget sama yang namanya kontribusi di kampus tuh biar lebih bergairah gitu? Oke. Mungkin pertama yang saya bakal tekenin khususnya di HMPS BKI itu mengembalikan marwah organisasi Kak. Karena kenapa sekarang mahasiswa sekarang bisa dibilang apatis ya, apalagi terhadap organisasi. Bisa dibilang tahun sekarang ini tahun-tahunnya degradasi organisasi nih Kak. Ya kan, sekarang nih mahasiswa pada males lah, bisa dibilang males ya buat berorganisasi, apalagi berkontribusi gitu ya di jurusan, apalagi di organisasi. Nah, kenapa sih bisa mahasiswa itu tuh seapatis itu gitu terhadap organisasi atau terhadap jurusan gitu? Kenapa enggak mau berkontribusi? Karena salah satu faktornya mungkin yang bisa saya sebutin itu karena organisasi itu sering terlihat toksik Kak. Itu mungkin jadi salah satu penyebab nih kenapa mahasiswa ini enggak mau berkontribusi gitu ketika
HMPS atau suatu organisasi mengadakan program, kenapa nih mahasiswa nih kurang kontribusinya? Mungkin salah satunya itu karena organisasi-organisasi sekarang banyak yang toksik, Kak. Terus juga kebanyakan organisasi sekarang itu menyepelekan terkait waktu. Betul. Sering terjadi kan ya, Kak ya? Iya, betul banget. Nanti di undangan rapatnya jam 2, rapat mulainya jam 4 gitu. Iya, waduh, itu sih lebih kebiasaan warga Indonesia Ya. kali ya yang namanya ngaret gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya bisa kita lihat ya, tapi kan ada beberapa mahasiswa yang memang kurang berpartisipasi itu karena kesibukan masing-masing Iya, gitu. betul. Entah karena apa ya, ya mungkin bisa dibilang sekarang tuh mahasiswa lebih atau lebih tertarik tuh sama yang namanya magang atau bahkan ikut UKM atau kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, boleh dong sampaikan opini Kak Fatur tentang mahasiswa yang lebih memilih kegiatan di luar kampus seperti ya kegiatan magang gitu dibanding dengan organisasi di kampus gitu. Kalau terkait opini saya, mungkin saya bakal sedikit ngasih opini saya terkait mahasiswa yang lebih memilih berkegiatan di luar kampus, contohnya seperti magang atau ikut UKM tadi ya. Saya sebetulnya tidak menyalahkan gitu ya, tidak menyalahkan ketika ada mahasiswa yang lebih memilih berkegiatan di luar kampus. Mungkin ya itu emang udah jadi pilihannya gitu. Betul. Akan tetapi saya lebih menyayangkan ataupun sedikit kasihan gitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sama sekali nggak berorganisasi, nggak berkegiatan di luar kampus juga gitu. Tapi ya cuma sekedar kuliah pulang gitu, kuliah pulang ya biasa bisa disebut mahasiswa kupu-kupu gitu. Betul. Yang kerjanya paling cuma nongkrong, main game gitu ya. Iya. Nah, mungkin saya sangat menyayangkan terhadap mahasiswa yang kayak gitu ya. Karena sekarang ini masa-masanya kita menjadi mahasiswa itu masa-masanya kita buat cari pengalaman, Kak. Baik itu nanti dari segi organisasi ataupun kita cari tempat magang gitu. Itu alangkah lebih baik gitu daripada kita cuma kuliah doang gitu ya. Kayak kan kita nih kalau kuliah doang, masuk kelas doang nggak dapat banyak gitu tentang ilmu ya. Iya. Paling kita cuma dapat teori gitu. Tapi kita susah buat praktekinnya. Nah, kan tadi kan kita berbicara tentang bahwasanya mahasiswa itu lebih baik untuk di masa-masa kuliah ini lebih banyakin pengalaman. Kalau sekiranya ada nih mahasiswa yang lebih mementingkan akademik dibanding organisasi atau pengalaman, menurut pendapat Kak Fatur bagaimana ya? Akademik dan organisasi itu lebih penting mana sih dan kenapa? Ya, terkait lebih penting organisasi atau akademik. Mungkin opini saya dua-duanya sama-sama penting. Kenapa kayak gitu? Organisasi dan akademik bukan merupakan sebuah pilihan, Kak. Karena apa? Dua-duanya ini bisa menunjang gitu masa depan kita. Tapi saya sangat menyayangkan ketika ada mahasiswa yang fokus di akademiknya tapi tidak berorganisasi. Karena apa? Kalau saya analogikan, akademik merupakan suatu kewajiban, Kak. Dan organisasi merupakan kebutuhan pokok. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika kita kuliah, ketika kita menunjang akademik kita tidak dibarengin sama organisasi, mungkin saya rasa ada sedikit yang kurang gitu ya. Karena ya itu tadi yang saya sebutin lagi-lagi, ketika kita cuma kuliah masuk ke kelas doang, kita cuma dapat teorinya aja nih, Kak. Buat prakteknya kita kurang nih. Maka dari itu organisasi hadir mewadahi mahasiswa-mahasiswa untuk ngeimplementasi ini ilmu-ilmu yang didapat di ruang-ruang kelas. Nah, kira-kira pesan apa yang mau Kak Fatur sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk ya istilahnya biar lebih bisa berpartisipasi lah gitu di kampus ini, terutama di organisasinya? Buat bisa berpartisipasi ya, mungkin pesan saya buat mahasiswa-mahasiswa, coba kalian buka lagi mata kalian tentang organisasi. Jangan sampai karena 1-2 organisasi yang bisa dikatakan toksik tadi,
kalian menutup mata kalian sampai kalian apatis terhadap organisasi. Wah, keren banget nih. Nah, berdasarkan dari pesan yang udah Kak Fatur sampaikan tadi, ya kita semua harap sih teman-teman untuk yang khususnya yang masih bingung nih mau ngapain, semoga bisa lebih ikut berkontribusi aktif ya di organisasi maupun di kampus gitu. Kayak Betul. entah itu kegiatan UKM atau apapun, yang penting berkontribusi Ya, gitu. betul. Karena sayang banget kalau sekiranya teman-teman cuman kuliah, belajar, pulang gitu. Kayak kesannya nggak dapat apa-apa Ya, gitu betul. ya. Nah, kayaknya nggak kerasa ya kita ngobrol udah cukup lama banget Iya, gitu iya. ya. Kayak ngalir ngobrol, ternyata waktu ya udah cukup berjalan lama gitu. Nah, sebelum kita tutup podcast hari ini, aku mau dong tagline bareng-bareng sama Kak Fatur. Nanti kalau misalnya aku ngomong podcast Jawara, kita sama-sama jajak wacana pakar. Oke, kita Aman coba ya? dulu aja Coba kali Kak ya. dulu. Boleh ya Oke, dicoba. boleh dicoba. Podcast Jawara, Jajak wacana pakar. Oke. Kian yang terakhir Oke. kali nih ya sebelum penutup. Ya, boleh. Oke. Podcast Jawara, jajak wacana pakar. Wah, terima Oke. kasih banget nih buat Kak Fatur yang udah menyempatkan waktunya Ya, untuk berbicara bareng, untuk mengobrol bersama nih sama kita di podcast Jawara hari ini. Nah, karena ya waktu udah cukup berlalu lama ya teman-teman, aku Nur Kistiani selaku host hari ini pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan di hati para sobat Jawara ataupun di hati Kak Fatur. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.